Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilani Apple Engine Rompis, NIM 07181068 dari program Studi Teknik Sipil. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep jaringan jalan di Kabupaten Barito Utara. Outline yang akan dibahas ialah yang pertama ada profil daerah, yang kedua identifikasi pusat kegiatan wilayah, yang ketiga identifikasi jaringan jalan, dan yang keempat rencana pengembangan wilayah. Yang pertama langsung aja profil daerah Kabupaten Barito Utara. Jadi Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten dari 14 kabupaten atau kota Kalimantan Tengah yang secara administratif terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah sebesar 830.000 km kubik atau setara dengan 8.300 hektar. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Murungaya dan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Kemudian identifikasi pusat kegiatan wilayah. Di sini kita akan mengidentifikasi lokasi dari terminal, pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, dan tempat umum lainnya. Jadi yang pertama lokasi terminal di Kabupaten Barito Utara. Yang pertama ada terminal bus akap yang terletak di Jalan Yetro Singseng, Lanjes, Kecamatan Tewah Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jadi akses untuk menuju ke terminal bus akap ini kita akan melalui jalan lokal primer dan akses jalan di sekitar terminal bus akap ini ialah dilalui oleh jalan kolektor primer 1. Selanjutnya ada terminal Pasar Gembira yang terletak di Jalan Sengaji Hulu, Melayu, Kecamatan Tewah Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jadi akses untuk menuju ke terminal Pasar Gembira ini kita akan melalui jalan lokal primer dan di sekitar terminal Pasar Gembira ini akan dilalui oleh akses jalan lingkungan primer. Selanjutnya lokasi pelabuhan di Kabupaten Barito Utara. Jadi yang pertama ada Pelabuhan Muara Teweh yang terletak di Jalan Panglima Batur, Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yang akses untuk ke Pelabuhan Muara Teweh ini kita akan melalui jalan lokal primer dan akses jalan di sekitar Pelabuhan Muara Teweh ini dilalui oleh jalan lingkungan primer. Selanjutnya ada Pelabuhan Dermaga yang terletak di Jalan Meranti, Lanjes, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jadi akses untuk ke Pelabuhan Dermaga ini kita akan melalui jalan lokal primer dan akses jalan di sekitar Pelabuhan Dermaga ini dilalui oleh jalan lingkungan primer. Selanjutnya lokasi bandara di Kabupaten Barito Utara. Jadi lokasi yang pertama Bandara Beringin terletak di Jalan Pedre kilometer 1 Muara Teweh Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Akses untuk menuju ke Bandara Beringin ini kita akan melalui jalan kolektor primer 1 dan juga jalan lokal primer. Dan akses jalan di sekitar Bandara Beringin ini dilalui oleh jalan lingkungan primer. Kemudian ada Bandara HM Sidik terletak di Trinsing, Kecamatan Teweh Tengah Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jadi Bandara HM Sidik ini merupakan bandara yang baru di Kabupaten Barito Utara. Jadi akses untuk ke Bandara HM Sidik ini melalui jalan kolektor primer 4. Selanjutnya lokasi kawasan industri di Kabupaten Barito Utara. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang terletak di Muara Pari, Lahey, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jadi kalau akses jalan menuju PLTMG ini kita melalui jalan lokal sekunder dan juga akses jalan lain di sekitar PLTMG ialah dilalui oleh jalan kolektor primer 4. Selanjutnya ada pertambangan permata hijau yang terletak di Jalan Pedre, Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jadi akses untuk menuju ke pertambangan pertama hijau ini kita melalui jalan lingkungan primer dan juga akses jalan di sekitar pertambangan permata hijau ini dilalui oleh jalan lokal primer. Selanjutnya ada PT Jolai Mosak. Ini adalah salah satu perusahaan kayu yang ada di Kabupaten Barito Utara yang baru saja ada, terletak di Jalan Imam Bonjol, Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yang akses untuk menuju ke PT Jolai Mosak ini melalui jalan lokal primer dan juga akses jalan lain yang ada di sekitar PT Jolai Mosak ini ialah jalan lingkungan primer.
Kemudian lokasi tempat umum lainnya di Kabupaten Barito Utara. Yang pertama ada RSUD Muara Teweh yang terletak di Jalan Metro Singseng nomor 2 Lanjes, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Akses untuk menuju ke RSUD ini kita akan melewati Jalan Kolektor Primer 1 dan juga akses lainnya dapat dilalui oleh jalan lokal primer. Kemudian ada air terjun Jantur Doyan, yaitu salah satu tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Barito Utara yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah Mukut, Kecamatan Lahey, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yang akses menuju ke sana kita akan melewati Jalan Kolektor Primer 4. Kemudian ada Pasar Ipu yang terletak di Jalan Keladen, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yang akses untuk menuju ke Pasar Ipu ini kita akan melewati jalan lokal primer. Kemudian ada jembatan Kiai Haji Hasan Basri yang terletak di Jalan Metro Singseng Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yang akses untuk menuju ke jembatan ini kita akan melewati jalan-jalan kolektor primer 1. Selanjutnya ada Bendungan Tringsing yang terletak di Tringsing, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yang akses untuk menuju ke bendungan ini kita akan melewati Jalan Kolektor Primer 4. Kemudian kita akan identifikasi jaringan jalan di Kabupaten Barito Utara menurut RT RW Kabupaten Barito Utara tahun 2019 sampai 2039. Jadi pada Kabupaten Barito Utara ini belum ada realisasi untuk pembangunan jalan arteri, sehingga ada identifikasi jaringan jalan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 1 atau JKP 1 yang terdiri atas Purukrak Cahu, Jalan Pertiwi, Jalan Pedre, Jalan Ring Road, Jalan Malawaken, Jalan Dermaga, kemudian ada batas kota Muara Teweh, kemudian ada batas kota Muara Teweh sampai Kaduy. Kemudian yang kedua ada jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 3 atau JKP 3 yang terdiri atas lingkar kota Muara Teweh, Simpang Batapah, dan Simpang Tringsing. Dan yang ketiga ada jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 4 atau JKP 4 yang terdiri atas Jalan Negara kilometer 21, Simpang Jalan Benangin, Malawaken, Muara Teweh, Simpang Tringsing, Jalan Negara kilometer 15, dan Kanduy. Kemudian ada Ketapang, ada Jalan Negara kilometer 33, ada Simpang Selebes, ada Simpang Tamrin, Transliju, Jalan Negara kilometer 34, dan Jalan Sikan. Kemudian ada jaringan jalan lokal primer yang terdiri atas tersebar di 9 wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Utara itu sendiri. Kemudian ada jaringan jalan strategis kabupaten yang terdiri atas Muara Teweh dan jalan dalam kota Muara Teweh. Selanjutnya rencana pengembangan Kabupaten Barito Utara. Untuk rencana pengembangannya, jalan kolektor primer 4, ada Jalan Muara Teweh, ada Jalan Nemo, sama Jalan Muara Balon. Kemudian untuk jalan strategis kabupaten ada Muara Teweh ke Malaken, dan juga ada Muara Teweh ke Lemo. Selanjutnya ialah rencana pengembangan jalan lokal primer. Yang pertama ada Tapen Raya ke Tongka, yang kedua ada Sikan ke Tubung Laung, yang ketiga ada Sikan ke Rubei, yang keempat ada Haja ke Simpang Jalan Nasional, yang kelima ada Simpang Jalan Nasional ke Malateken, yang keenam ada Simpang Jalan Nasional ke Muara Wakat, dan yang terakhir ada Liran Besi ke Tanjung Harapan. Kemudian rencana pengembangan sistem jaringan prakereta apian akan dibuat dari Pucuk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang. Selanjutnya, rencana pengembangan kawasan industri itu sendiri. Pertama, kawasan industri ini akan dikembangkan sebagai pengolahan hasil tambang atau smelter yang diarah ke Kecamatan Montalat, dan serta industri kecil dan menengah akan disebar ke 9 kecamatan di wilayah kabupaten. Dan juga akan adanya pengembangan pengolahan sawit di Kabupaten Barito Utara itu sendiri. Dan untuk rencana pengembangan peta struktur ruang ini bisa kita lihat di sini. Untuk yang berwarna oranye itu menandakan jalan kolektor primer 1, yang berwarna kuning menandakan jalan kolektor primer 2, yang biru menandakan jalan primer, dan yang hijau merah menandakan perencanaan rel kereta api. Kemudian ada rencana pengembangan peta pola ruang. Di sini bisa kita lihat bahwa yang berwarna oranye ialah kawasan perkotaan, yang berwarna kuning tua ialah kawasan pemukiman desa, yang berwarna kuning muda ialah kawasan pemukiman transmigrasi. Kemudian pada warna abu-abu ialah perkembangan dari kawasan pertambangan, dan yang untuk berwarna biru muda ialah untuk kawasan industri, dan yang berwarna toska ialah kawasan budidaya.
Selanjutnya adalah rencana pengembangan peta kawasan strategis. Di sini bisa kita lihat kawasan yang berwarna oranye kecoklatan ialah kawasan yang nantinya akan menjadi pengembangan pusat Kabupaten Barito Utara. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.